subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Sulistianingrum dengan NIM 2008076026 dan Bella Yuyun Ayunda dengan NIM 2008076026 dari Pendidikan Kimia 2B akan menjelaskan tentang praktikum iodometri dan iodimetri. Tujuan dari praktikum iodometri dan iodimetri adalah: pertama, praktikan mampu melakukan standarisasi larutan Na2S2O3 dengan metode iodometri. Yang kedua, praktikan mampu melakukan standarisasi larutan I2 dengan metode iodimetri. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi digunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi. Berarti proses oksidasi disertai hilangnya elektron, sedangkan reduksi memperoleh elektron. Oksidator adalah senyawa di mana atom yang terkandung mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sebaliknya, pada reduktor, atom yang terkandung mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidasi reduksi harus selalu berlangsung bersama dan saling mengkompensasi satu sama lain. Istilah oksidator reduktor mengacu kepada suatu senyawa, tidak kepada atomnya saja, menurut Kopkar 2003. Oksidator lebih jarang ditentukan dibandingkan reduktor. Namun demikian, oksidator dapat ditentukan dengan reduktor. Reduktor yang lazim dipakai untuk penentuan oksidator adalah kalium iodida, ion titanium 3, ion besi 2, dan ion vanadium 2. Cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pantiter disebut iodimetri, sedangkan yang menggunakan larutan iodida sebagai pantiter disebut iodometri, menurut Rifai 1995. Dalam proses analitik, iodium digunakan sebagai pereaksi oksidasi atau iodimetri dan ion iodida yang digunakan sebagai pereaksi reduksi atau iodometri. Relatif beberapa zat merupakan pereaksi reduksi yang cukup kuat untuk dititrasi secara langsung dengan iodium. Maka jumlah penentuan iodimetrik adalah sedikit. Akan tetapi, banyak pereaksi oksidasi cukup kuat untuk bereaksi sempurna dengan ion iodida. Dan ada banyak penggunaan proses iodimetrik. Suatu kelebihan ion iodida ditambahkan kepada pereaksi oksidasi yang ditentukan dengan pembebasan iodium yang kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Reaksi antara iodium dan tiosulfat berlangsung secara sempurna oleh Underwood tahun 1986. Iodium hanya sedikit larut dalam air, yaitu 0,00134 mol per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Tetapi agak larut dalam larutan yang mengandung ion iodida. Larutan iodium standar dapat dibuat dengan menimbang langsung iodium murni dan pengenceran dalam botol volumetrik. Iodium dimurnikan dengan sublimasi dan ditambahkan pada suatu larutan kalium iodida atau Ki pekat yang ditimbang dengan teliti sebelum dan sesudah penambahan iodium. Akan tetapi, biasanya larutan distandarisasikan terhadap suatu standar primer, H2O3 yang paling biasa digunakan oleh Underwood tahun 1986. Larutan standar yang dipergunakan dalam kebanyakan proses iodometrik adalah natrium tiosulfat. Garam ini biasanya tersedia sebagai pentahidrat Na2S2O3 5H2O.
Larutan tidak boleh distandarisasi dengan penimbangan secara langsung, tetapi harus distandarisasi terhadap standar primer. Larutan natrium tiosulfat tidak stabil untuk waktu yang lama. Sejumlah zat padat digunakan sebagai standar primer untuk larutan natrium tiosulfat. Iodium murni merupakan standar yang paling nyata, tetapi jarang digunakan karena kesukaran dalam penanganan dan penimbangan. Lebih sering digunakan reaksi yang kuat yang membebaskan iodium dari iodida, yaitu suatu proses iodiometri, oleh Underwood tahun 1986. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat dan bahan dalam proses iodometri dan iodimetri. Yaitu yang pertama alatnya yang digunakan yaitu ada buret dan statif, ada Erlenmeyer, selanjutnya ada gelas ukur, ada juga pipet, dan terakhir ada gelas Becker. Di sini juga ada bahan yang digunakan dalam proses iodometri dan iodimetri, yaitu yang pertama ada aqueous, yang kedua ada larutan baku primer KiO3 yaitu sebanyak 0,0100 normalitas. Yang ketiga ada larutan kalium iodida 5%. Terus ada larutan asam sulfat atau H2SO4 2 normalitas. Terus yang kelima itu ada larutan Na2S2O3 sebanyak 0,01 normalitas. Yang kelima itu ada larutan I2 yaitu sebanyak 0,01 normalitas. Yang terakhir ada indikator amilum sebanyak 1%. Langkah selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama itu cara kerja standarisasi larutan Na2S2O3. Yang pertama itu masukkan 10 ml larutan standar KiO3 ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 5 ml Ki 5% dan 5 ml H2SO4 2N. Titrasi dengan Na2S2O3 0,01 N sampai terjadi warna kuning muda. Kemudian kocok pelan-pelan. Kemudian tambahkan 3 tetes indikator amilum 1%. Lanjutkan titrasi dengan Na2S2O3 0,01 N sampai warna biru tepat hilang. Kocok kuat. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja yang kedua, yaitu standarisasi larutan I2. Yang pertama kita siapkan Erlenmeyer, lalu kita masukkan 10 ml larutan Na2S2O3 sebanyak 0,1 normalitas ke dalam Erlenmeyer tadi. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator amilum 1%. Yang terakhir itu adalah titrasi dengan I2 sebanyak 0,01 normalitas. Nah, nanti hasilnya itu adalah larutan berwarna biru. Setelah kita tahu bagaimana cara praktikum iodometri dan iodimetri, di sini ada beberapa contoh latihan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian iodometri. Iodometri adalah titrasi redoks yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Iodometri disebut pula analisis iodometrik. Yang kedua, jelaskan pengertian iodimetri. Iodimetri merupakan titrasi langsung untuk zat yang bersifat reduktor dan merupakan metode penentuan atau penetapan kuantitatif yang pada dasarnya penentuannya adalah jumlah I2 yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodida. Soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan iodometri dan iodimetri. Iodimetri itu termasuk ke dalam reduktometri, sedangkan iodimetri termasuk ke dalam oksidimetri. Iodimetri itu larutan Na2S2O3-nya itu sebagai penitar, sedangkan iodimetri larutan penitarnya itu larutan I2. Iodimetri itu pada saat penambahan indikator kanji di saat mendekati titik akhir, sedangkan iodimetri penambahan indikator kanji saat awal penitraan.
Iodometri termasuk ke dalam titrasi tidak langsung, sedangkan iodimetri termasuk ke dalam titrasi langsung. Iodometri oksidator sebagai titrat, sedangkan iodimetri reduktor sebagai titrat. Iodimetri titrasi dalam suasana asam, sedangkan iodimetri titrasi dalam suasana sedikit basah atau netral. Iodometri penambahan Ki sebagai zat penambah, sedangkan pada iodimetri itu penambahan NaHCO3 sebagai zat penambah. Pada iodometri itu titran sebagai reduktor, sedangkan iodimetri titran sebagai oksidator. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Apa fungsi pemberian H2SO4 dalam standarisasi larutan Na2S2O3? Fungsi penambahan asam sulfat pekat dalam larutan tersebut adalah memberikan suasana asam, sebab larutan yang terdiri dari kalium iodat dan kalium iodida berada dalam kondisi netral atau memiliki keasaman rendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan indikator amilum atau kanji. Nah, indikator kanji itu merupakan indikator yang sangat lazim digunakan. Namun, indikator kanji yang digunakan itu harus selalu dalam keadaan yang segar dan baru. Karena apa? Karena larutan kanji itu mudah terurai oleh bakteri, sehingga untuk membuat larutan indikator yang tahan lama, hendaknya dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu pengawet. Nah, indikator amilum itu juga dipakai untuk titrasi redoks yang melibatkan iodin, yang nantinya akan memperjelas warna larutan yang terjadi pada saat titik akhir titrasi. Oke, kita masuk ke soal nomor 6, yaitu jika dalam titrasi, titik akhir titrasi yang dicapai itu melewati batas dengan warna yang lebih gelap dari yang seharusnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap konsentrasi Na2S2O3? Apakah menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau tidak berpengaruh sama sekali? Jelaskan. Oke, jadi jawaban nomor 6 itu kita misalkan menggunakan rumus titrasi, yaitu kita ketahui volume awal sebelum melewati batas titik akhir titrasi itu ada 20 ml. Nah, V1-nya itu yang setelah melewati batas titik akhir titrasi itu ada 30 ml. Kita berikan berlebih ya. Ya, terus ada M1, M1-nya itu ada 1M, terus A-nya itu ada 1, terus volume 2-nya itu ada 10 ml. Nah, yang B-nya itu ada 1. Nah, di sini itu yang ditanyakan M2. Dijawab, yang pertama itu konsentrasi Na2S2O3 sebelum melewati batas titik akhir titrasi. Jadi di sini itu V1-nya itu menggunakan yang 20 ml. Nah, V1 dikali M1 dikali A sama dengan V2, maaf ya, itu tipe V2 dikali M2 dikali B. Nah, ini itu menggunakan rumus titrasi ya. Terus, diketahui tadi V1 sebelum melewati batas titik akhir titrasi kan yang 20 ml. Nah, M1-nya itu ada 1, A-nya itu ada 1, terus V2-nya itu ada 10 ml, M2-nya itu ada, yang M2-nya itu yang dicari, dan B-nya itu ada 1. Nah, yang dicari kan M2. Berarti M2 sama dengan V1 dikali M1 dikali A dibagi V2 dikali B. Jadi M2-nya itu ada 2M. Yang kedua itu kita masuk ke konsentrasi Na2S2O3 yang setelah melewati batas titik akhir titrasi. Jadi di sini V1-nya itu kita menggunakan yang 30 ml yang dikasih berlebih ya. Jadi rumus titrasi seperti yang tadi itu ada V1 dikali M1 dikali A sama dengan V2, maafnya itu tipe lagi, dikali M2 dikali B. Nah, nanti V1-nya kita masukkan ada 30 ml, M1-nya itu ada 1,
A-nya itu ada 1, nah V1-nya itu kan tadi ada 10, M2-nya itu yang kita cari, dan B-nya itu ada 1. Nah, nanti M2 sama dengan V1 dikali M1 dikali A dibagi V2 dikali B. Jadi, hasilnya itu ada, M2-nya itu ada 3M. Jadi, sebelum dan sesudah melewati batas titik akhir titrasi itu kan jadi beda. Jadi konsentrasi Na2S2O3 itu menjadi lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Jelaskan satu contoh pemanfaatan iodometri atau iodimetri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada penentuan kadar KiO3 dalam garam dapur. Nah, jadi kadar kalium iodat itu ditetapkan dengan cara iodometri, yaitu dengan penambahan asam sulfat dan kalium iodida, kemudian dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat dengan indikator kanji atau amilum. Nah, garam itu sendiri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak digunakan sebagai bahan tambahan bumbu pada makanan, sebagai pengawet makanan seperti ikan asin, sawi asin, asinan buah-buahan, dan dasar pembuatan senyawa kimia seperti NaOH, Na2SO4, NaHCO3, dan Na2CO3. Setiap manusia pada umumnya itu mengkonsumsi garam dengan jumlahnya berbeda-beda, tergantung kebiasaan masing-masing individu. Oleh karenanya, penambahan iodium pada produk garam itu merupakan cara yang sangat efektif dalam menutupi kekurangan tubuh manusia akan kebutuhan iodium. Untuk menunjang program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, setiap produsen khususnya itu produsen garam ya, itu diwajibkan menambahkan iodium pada produk garamnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan, orang yang kekurangan iodium dalam konsumsi makanannya dapat mengalami penyakit gondok. Sedang pada anak-anak dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat. Oleh karena itu, kekurangan iodium pada masyarakat diharapkan tidak ada lagi bila semua garam yang diproduksi sudah mengandung iodium. Garam beriodium itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk garam yang telah difortifikasi atau ditambah dengan iodium. Jadi di Indonesia, iodium ditambahkan dalam garam sebagai zat aditif atau suplemen dalam bentuk kalium iodat atau KiO3. Sekian penjelasan dari materi percobaan iodometri dan iodimetri dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.